Gimana Ardi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita Selamat malam. semua. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak sempatkan pada malam hari ini untuk melakukan diskusi terkait dengan tugas kami di hari pertama peserta Latsar CPNS 2022. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Hardiman, peserta Latsar Gelombang 5, Angkatan 15, Kelompok 2, Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, BPP Kecamatan Bala. Di sini Pak, kami sudah belajar tadi tentang materi wawasan kebangsaan. Banyak materi yang kami baca tadi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan lain-lain. Di sini ada sedikit, sebelum masuk pertanyaan inti Pak, tentang wawasan kebangsaan, ada sedikit pertanyaan pembuka dari saya. Pertanyaannya itu Pak, apa motivasi Bapak menjadi seorang ASN setelah beberapa tahun ini Pak? Motivasi. Iya. Ya, motivasinya paling yang pertama adalah untuk mengabdi, ya. Karena itu namanya kita ASN ini adalah abdi negara. Jadi kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu Oh iya motivasi. Pak. Ya. Jadi kita seorang ASN ini tugasnya memang untuk mengabdi kepada negara ya Pak. Terus yang kedua, pertanyaan pembuka yang kedua Pak. Bagaimana sih ASN yang baik itu menurut Bapak sebagai Kepala Bidang Penyuluhan? Sebagai ASN yang baik adalah dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, kemudian melaksanakan tugas dalam rel-rel yang dibenarkan, artinya dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian ya semuanya ini kita harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, gitu. Oh ya, yang artinya Pak mungkin berjalan pada koridor yang telah ditentukan ya, begitu Pak? Betul. Ya. Oh iya. Terus ini Pak terkait dengan wawasan kebangsaan, apa yang terjadi jika nilai-nilai wawasan kebangsaan tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pada profesi kami Pak, penyuluh pertanian. Ya, jadi sangat penting sekali itu nilai-nilai kebangsaan ya. Karena kapan kita lepas dari itu pasti akan kacau semuanya. Pasti akan kacau. Karena pasti sudah tidak akan berjalan pada tataran nilai-nilai yang sesungguhnya dalam hal pelaksanaan tugas kita sebagai PNS. Ya, nilai keagamaan, ya, nilai kemanusiaan, kemudian nilai-nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan terhadap hukum, itu pasti tidak akan menjadi pijakan lagi. Jadi sangat penting nilai kebangsaan ini dipegang oleh seorang ASN karena itulah menjadi dasarnya. Oh iya Pak, terutama pada tugas-tugas pokok kami di lapangan ya Pak, sebagai penyuluh pertanian sangat penting Pak ya. Betul. Terus tadi kami juga sudah belajar tentang materi bela negara. Indikator dari bela negara kan cinta tanah air Pak. Salah satu indikatornya adalah cinta tanah air. Terus pertanyaan saya Pak, bagaimana pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, mengimplementasikan sikap dan perilaku cinta tanah air dalam melaksanakan tugas kesehariannya Pak?
Ya, sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pertanian, bahwa kita ini bertanggung jawab terhadap istilahnya penyediaan makanan terhadap khususnya daerah kita ini. Ya. Jadi semua kebijakan yang diambil itu adalah harus bagaimana supaya kita pastikan bahwa pembangunan pertanian ini tidak berhenti. Makanya ada slogan daripada pertanian itu, pertanian ini tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, ya, pasti akan kacau. Ya, jadi kebijakan misalnya bantuan, ada bantuan benih, ada bantuan bibit, kemudian ada bantuan alat-alat mesin pertanian. Kita sebagai OPD pertanian di situ harus mengambil peran di dalamnya. Ya. Kemudian kita penyuluh sebagai ujung tombaknya. Kita yang harus berperan penting dalam semuanya itu. Perencanaan sampai pelaksanaannya. Jadi Ya, seperti itu ya. peran penyuluh di sini sangat penting ya Pak sebagai ujung tombak ketahanan pangan ke depannya Pak Di. Sangat. Makanya ada tagline ya Pak, no farmer no food. No farmer no food. Iya, no farmer no food. Terus ini pertanyaan terakhir Pak dari saya terkait dengan isu yang baru-baru saja terjadi di Indonesia sebenarnya tentang PMK, penyakit mulut dan kuku. Yang mau saya tanyakan Pak, apa peran Dinas Pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian sebagai bentuk cinta tanah air dalam melakukan pengendalian serangan penyakit mulut dan kuku, khususnya di wilayah Kabupaten Mamasa? Ya, jadi sejak merebaknya penyakit ini, sejak mulanya berkembang penyakit ini, ya kita Dinas Pertanian ini sudah menugaskan terutama teman-teman yang ada di pintu-pintu perbatasan. Ya, jadi ada 3 di sini pintu masuk. Di situ teman-teman penyuluh, ada beberapa teman penyuluh di situ yang menjadi apa namanya, yang bertugas di pintu gerbang di situ, yang menjaga. Bahwasanya ini adalah menjadi bagian daripada tugas kita. Kita kerjasama dengan teman-teman, terutama di bidang peternakan. Jadi kita ada kolaborasi dengan teman-teman di bidang peternakan karena tenaga mereka sangat terbatas. Jadi kita berperan di situ. Bahkan ada teman-temannya yang ASN juga di sini yang di Tabang itu dia jaga posko di situ. Saya tahu kalau di Tabulahan dan Misawa mungkin pernah juga ke sana. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya pada malam hari ini telah menerima kami berdiskusi tentang wawasan kebangsaan Pak. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak. Selamat malam.